يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Pada iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di era modern, di zaman yang sangat terbuka seperti ini, tersebarnya perzinahan menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Bahkan keadaan dan kondisinya jauh lebih buruk daripada perzinahan yang terjadi pada masa jahiliyah dahulu sebelum datangnya Islam. Karena perzinahan di zaman dahulu sebelum datangnya Islam hanya dilakukan oleh wanita-wanita yang berstatus sebagai budak. Tidak dilakukan oleh wanita yang merdeka. Oleh sebab itu Hindun binti Utbah ketika dibaiat oleh Nabi SAW di saat beliau baru masuk Islam, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mumtahanah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaznun." Dan wanita-wanita itu hendaklah engkau baiat wahai Nabi SAW agar mereka tidak berzina. Maka saat itu Hindun binti Utbah beliau mengatakan, "Awat tazni hurrah." Katanya gitu. Wahai Rasulullah, emang ada wanita yang merdeka bukan hamba sahaya dia berzina? Yani beliau ini baru masuk Islam. Baru beralih dari kejahiliahan terhadap Islam. Ketika Nabi SAW mengambil sumpah setia beliau agar tidak berzina, beliau kemudian sempat terkaget. Sehingga kemudian ia sedikit bertanya kepada Nabi SAW, "Awataznil hurrah?" Emang ada wanita merdeka dia berzina? Karena pada masa itu perzinahan tidaklah dilakukan kecuali oleh para budak. Tapi saat ini pintu perbuatan keji itu dibuka selebar-lebarnya. Syaitan telah memiliki banyak fasilitas dan sarana setelah tentunya beribu tahun ia berpengalaman di dalam menggoda manusia. Pintu ikhtilat, tabarruj, sufur, bagaimana wanita dengan begitu bebas bisa keluar masuk rumah. Demikian juga percampur bauran antara laki-laki dan perempuan. Perjalanan yang dilakukan dengan tanpa batas. Ya, gambar-gambar dan film-film yang tidak senonoh yang saat ini dengan sangat mudah diakses oleh semua orang. Ya, bahkan prostitusi menjadi sebuah bisnis yang dipandang sangat menjanjikan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu seorang muslim saat ini seyogyanya patut meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, terus terang saat ini menjadi sangat sulit untuk menjaga iffah kehormatan kita. Semua peluang sangat terbuka. Andaikan kita tidak memiliki iman, tidak memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, akses-akses itu betapa sangat mudah terbuka di hadapan kita sekalian. Ya. Inilah salah satu dosa yang dianggap biasa oleh sebagian manusia yang diingatkan oleh Syekh Munajjid hafizahullah taala. Sehingga saat ini di sebagian kalangan bukan merupakan sesuatu yang aib apabila ada orang yang berselingkuh dengan si fulanah, dengan allanah. Ya, dia memiliki beberapa orang pacar, tetapi yang menjadi tindak kriminal yang sangat serius
apabila seseorang memiliki istri lebih daripada satu. Kalau ada orang poligami, wah ini penjahat besar. Tapi kalau suaminya berselingkuh, bermain perempuan lain dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dipandang biasa oleh sebagian orang. Ya, ini terjadinya intikas atau fitrah yang sudah rusak, yang sudah terbalik. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa yang lain yang dianggap biasa adalah al-liwat. Ya, al-liwat, LGBT. Ya, melakukan hubungan dengan sesama jenis. Bahkan saat ini lebih buruk dari zaman Nabi Lut. Di zaman Nabi Lut tidak dikenal dengan yang namanya al-musahaqah atau lesbian. Yang dikenal adalah liwat, laki-laki dengan laki-laki. Tidak dikenal di zaman Nabi Lut, yang dinamakan dengan al-musahaqah atau lesbian. Apalagi manusia dengan binatang. Tapi saat ini yang terjadi jauh lebih buruk dari apa yang terjadi pada zaman Nabi Lut alaihissalam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walutan idz qala liqaumihi innakum lata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan Nabi Lut ketika ia berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kalian telah melakukan perbuatan yang super keji. Bedanya antara perzinahan dengan LGBT. Kalau perzinahan disebutkan dalam Al-Quran fahisyah dengan tanpa menggunakan alif lam. Tetapi yang namanya liwat atau homoseksual disebutkan dalam Al-Quran dengan alif lam, al-fahisyah. Ini menunjukkan bahwa dia lebih buruk daripada perzinahan. Oleh sebab itu, hukuman bagi pelaku LGBT, bagi mereka yang melakukan homoseksual, jauh lebih berat ketimbang mereka yang melakukan perzinahan. Kalau perzinahan dibedakan mana yang muhsan dan mana yang tidak muhsan. Mana yang sudah menikah dan mana yang belum menikah. Tetapi dalam kasus homo, semuanya dibunuh. Baik pelaku atau objek. Kalau mereka melakukannya dengan sama-sama ridha, Nabi SAW beliau bersabda, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Barang siapa yang kalian dapatkan dia melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, faqtulul fa'ila wal maf'ul. Maka bunuhlah ya fa'il, pelaku utamanya, dan juga objeknya. Kenapa mesti dibunuh? Karena ternyata ini adalah menyebarkan virus yang sangat membahayakan. Bukan hanya virus penyakit, tetapi juga virus akhlak ini. Oleh sebab itu, tempat terjadinya azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kaum Nabi Lut terjadi di negeri apa namanya? Negeri Sadum. Ya. Oleh sebab itu pelakunya dinamakan sodomi. Karena ia telah melakukan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Sodom. Di mana saat ini letak posisinya? Terletak di Laut Mati. Di Yordan sana. Ya,
Di laut mati sampai saat ini tidak ada kehidupan. Tidak ada ikan, tidak ada binatang-binatang laut yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Kenapa? Para ilmuwan saat ini hanya mengatakan karena kadar garamnya yang terlampau tinggi. Tapi para ulama mengatakan bukan karena itu. Karena di laut mati tempat turunnya azab yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Lut, mereka ini adalah membawa virus dahulu. Apabila di sana ada kehidupan, sangat memungkinkan virus-virus itu akan berpindah pada binatang, akan terjadi migrasi, dan apabila binatang ini dikonsumsi oleh manusia, maka kemudian dapat membahayakan manusia. Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan hukuman dan ancaman hukuman had di dunia yang sangat berat. Kalau seandainya orang yang berzina, yang muhson saja yang sudah menikah, hukuman paling beratnya tadi apa? Dirajam sampai mati. Tapi kaum Nabi Nuh bagaimana dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala? Negeri mereka diangkat ke langit. Kemudian setelah itu negeri mereka dibalikan. Setelah itu kemudian dihujani dengan batu. Ya. Oleh sebab itu para ulama rahimahumullah menyebutkan bahwa setelah mereka bersepakat pelaku LGBT itu hukumannya hukuman mati, namun teknis bagaimana eksekusi mati itu dilakukan terhadap mereka, sebagian ulama mengatakan mereka itu harus dibawa ke gedung tertinggi di negeri itu. Ya, kalau sekarang gedung tertinggi di sini apa? Misalnya di Tugu di sini, Tugu Religi itu. Tugu Persatuan. Diambil, diikat di sana, kemudian dengan posisi kepala di bawah, dia dijatuhkan. Setelah dijatuhkan baru dirajam sampai mati. Sebagian ulama rahimahullah ta'ala menyebutkan hal itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma lidzalimina biba'id." Dan tidaklah hukuman seperti itu tidak jauh dari orang-orang yang melakukan kezaliman serupa. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan tidak menurunkan sebuah azab terhadap satu kaum yang melebihi azab yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kaum Nabi Lut. Ya, selain tadi negeri mereka diangkat, dirajam, kemudian disambar petir, kemudian berikutnya juga mata mereka dan wajah mereka dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua adalah merupakan hukuman yang sangat berat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Dan sangat kita sayangkan LGBT saat ini adalah menjadi sebuah ancaman yang sangat serius. Bahkan orang-orang barat, ya orang-orang yang tidak mengenal Islam di sana, mereka saat ini melakukan kampanye yang sangat serius. Bahkan mereka saat ini di beberapa kota dan negeri di barat sana melakukan kampanye secara terang-terangan. Mereka membuat sudut baca khusus untuk mengkampanyekan LGBT. Di sana mereka membuat panduan bagaimana untuk menjadi seorang LGBT. Dan itu diajarkan sama anak-anak mereka. Ya, diajarkan sama anak-anak remaja bagaimana caranya menjadi seorang guys. Langkah-langkah dan triknya seperti apa? Ada video, ada gambar, ada buku-buku. Dan itu bahkan diajarkan di sekolah-sekolah. Pekan yang lalu kami kedatangan tamu dari dari Inggris.
Mereka datang kepada kita untuk menjalin kerjasama, ya, wisata religi. Mereka ingin membuat satu program bagaimana agar orang-orang Muslim yang ada di Eropa sana bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah komunitas dan masyarakat Muslim yang baik. Dengan tanda kutip, mereka itu iri banget sama kita yang hidup di Indonesia, menikmati kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan, menikmati keamanan dan ketentraman, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tenang. Dan bimunasabah dengan nuansa hari kemerdekaan ini, kita patut syukuri keamanan dari dua sisi gitu. Ya, keamanan jasadi yang namanya kemerdekaan sudah kita rasakan. Namun kita sayangkan orang hanya memahami keamanan dari sudut pandang ini. Ada sisi keamanan lain yang terkadang tidak mereka perhatikan, yaitu al-amnul fikri, keamanan pemikiran. Di barat sana orang merasakan namanya keamanan apa? Keamanan yang sifatnya fisik. Tetapi keamanan pemikiran, ini ancaman yang sangat serius. Bahkan kita sendiri belum merasakan kemerdekaan itu. Berbagai macam syubhat, berbagai macam pemikiran-pemikiran yang ganjil, yang bisa menggoyahkan akidah, bahkan mengancam keimanan dan keislaman kita, mengancam keistiqomahan kita di atas manhaj ini. Ini sesuatu yang harus kita perhatikan. Teman-teman kemarin yang datang mengatakan kami di Eropa sana sangat mengkhawatirkan anak-anak kami. Sehingga mereka saat ini ingin sekali berhijrah ke negeri kita. Mereka bertanya bagaimana bisa untuk berkewarganegaraan menjadi WNI. Karena di sana mereka tidak merasakan adanya al-amnul fikri tadi, keamanan pemikiran. Bagaimana bisa kami merasa aman apabila anak-anak kami disekolahkan di sekolah pendidikan dasar, sementara diajarkan kepada mereka bagaimana menjadi LGBT. Bahkan orang di sana apabila kita mengatakan kepada mereka misalnya, oh besok saya mau menikah, mohon doanya ya, gitu. Dia akan bertanya, Anda menikahnya dengan laki-laki atau dengan perempuan? Ya, atau bahkan dengan binatang gitu. Dan pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang dianggap enteng dan biasa. Karena orang di sana ada yang menikah dengan sesama jenis, ada dengan lawan jenis. Ini menunjukkan bagaimana rusaknya pemikiran. Ya. Dan saat ini kampanye tentang LGBT ini sudah sangat luar biasa, termasuk di negeri kita. Ya, bahkan dianggap sesuatu yang lucu. Hampir tidak ada di sebuah daerah yang kemarin mengadakan baris berbaris di hari kemerdekaan itu. Kalau saya lihat di postingan-postingan medsos, selalu ada pasukan yang namanya pasukan bencong. Ya. Apa namanya? Grup baris berbaris. Ya. Dari kalangan sebagian orang menamakan dengan al-jinsu tsalis. Manusia jenis ketiga. Ya, bukan jenis ketiga, manusia-manusia yang nyeleneh dan menyimpang. Sehingga dengan itu seakan-akan merupakan bentuk kampanye dan masyarakat memandang bahwa itu adalah sesuatu yang biasa, hanya dijadikan sebagai apa? Hiburan.
Kadang lucu-lucuan, padahal nggak lucu. Tapi menunjukkan bagaimana hilangnya muru'ah, hilangnya akhlak, hilangnya adab. Sebagian perlombaan 17 Agustusan, bapak-bapak main bola pakai daster. Apa nggak menunjukkan LGBT itu? Ronaldo dengan Lionel Messi saja, ya, konon saat ini yang paling hebat main bola, disuruh pakai daster pasti nggak mau. Antum seorang muslim profesional tidak, itu main bola pakai daster. Ada yang pakai BH. BH siapa? BH istrinya. Antum nggak malu? Tapi pakai daster, pakai bra istrinya dipakai di hadapan umum. Orang yang penonton anak melihat, oh berarti punya istrinya sebesar itu. Gitu kan. Ya ini tidak ada muru'ah. Dan bahkan di dalamnya terdapat kampanye. Terdapat kelompok yang menyimpang ini. Oleh sebab itu di sini Syekh Munajjid hafizahullah taala beliau mengingatkan bahwa di antara dosa besar yang banyak diremehkan oleh manusia atau dipandang enteng adalah al-liwat. Ya, bahkan saya katakan tadi ini saat ini lebih buruk daripada yang terjadi pada zaman Nabi Lut alaihissalam. Karena bukan hanya antar laki-laki dengan laki-laki, juga perempuan dengan perempuan, bahkan juga manusia dengan binatang. Padahal Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau alaihissalam bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bih." Barang siapa yang kalian dapatkan melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah keduanya. Ya, yang fa'il, pelaku dan objeknya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, oleh sebab itu berbagai macam penyakit, berbagai macam wabah khususnya yang berkaitan dengan penyakit kelamin ya pada saat ini juga mulai bermunculan. Sebabnya apa? Karena hubungan seks bebas, baik itu perzinahan atau liwat atau musahakah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.